Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Salam jumpa lewat suara gembala hari ini dengan saya Pendeta Agustina Karundeng Aru Perez. Saudara pemirsa di mana saja berada, setiap manusia pasti membutuhkan nasihat. Karena nasihat juga merupakan suatu tindakan yang menuju pada sebuah perubahan. Sekalipun ada manusia yang menolak akan suatu nasihat. Setiap manusia pasti berhadapan dengan persoalan, perselisihan. Sebab setiap persoalan perselisihan akan membuat manusia mengenal siapa dirinya. Sebagaimana pembacaan kita saat ini dalam Filipi 4 ayatnya yang kedua, sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus menasihati dua orang tokoh utama, yaitu Euodia dan Sintike, yang tidak tahu jelas apa persoalan yang dialami sehingga menyebabkan kedua orang ini berselisih. Namun tidak membuat Rasul Paulus membiarkan perselisihan yang terjadi dengan tidak melihat dengan ada perbedaan. Melainkan Rasul Paulus menasihati tanpa membeda-bedakan siapa si Euodia dan siapa Sintike. Paulus berharap Euodia dan Sintike harus ada perubahan. Dan siapa sebenarnya yang harus merasakan bahwa kedua-duanya harus saling mengalah. Dan itu pun lewat perlakuan yang dilakukan oleh kedua tokoh utama ini, karena mereka juga adalah seorang hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, setiap manusia, apakah dia pendeta, penatua, diaken, pejabat tinggi sampai terendah, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, nasihat sangat dibutuhkan di setiap persoalan, baik itu dalam keluarga, pelayanan, tugas kehambaan sebagai pemerintah. Nasihat itu penting demi untuk suatu perubahan hidup dengan karakter-karakter yang di dalamnya ada pribadi yang harus merendahkan diri dengan menerima nasihat, mewujudkannya, hidup punya sukacita di dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, masalah itu soal biasa. Yang luar biasa itu apakah kita sanggup mengampuni satu dengan yang lain. Yesus yang pasti akan memberikan hikmat selalu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap manusia ketika meminta, pasti hikmat itu akan diperoleh. Karena itu di dalam merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, berarti semua kita yang percaya akan kelahiran Yesus, bahkan kedatangan Yesus yang kedua kali, lewat cinta kasih-Nya kepada dunia, menjadikan kita memiliki hati yang suka mengampuni satu dengan yang lain. Sehati sepikir dalam Tuhan akan melahirkan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan setiap manusia. Kalau manusia betul-betul merubah, maka manusia harus mampu merubah hidup, menerapkan firman, dan mampu menjadi teladan. Selamat merayakan kelahiran Sang Juru Selamat.
Kristus sudah datang membawa berkat. Immanuel.